Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di my channel Gita Damanik. Nah, video kali ini akan dibahas tentang teori produksi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 ada Aldi Raihan Ramadan Daulay, Gita Nurul Fitri Damanik, dan Wan Melia Gustini. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam kelas 5E. Video kali ini diperbuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Raras Rizia Yogasnumurti MM. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Langsung saja ke subjudul yang pertama, yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara tingkat faktor-faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat hasil produksi atau output yang dihasilkan. Hal ini dapat dituliskan dengan persamaan matematis sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Atau Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T. Maksud dari persamaan di atas adalah bahwa tingkat produksi atau barang tergantung pada jumlah modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Keadaan input adalah mutlak dan harus ada di dalam suatu proses produksi. Pada kenyataannya, tidak semua input tersebut akan memberikan kontribusi yang sama, dan karakteristik di antara input tersebut juga berbeda. Yang kedua adalah produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Di mana di sini yang pertama produksi total. Produksi total adalah jumlah total dari semua hasil produksi dalam kurun waktu tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Produksi total dinotasikan dengan fungsi TP sama dengan Fx, di mana TP adalah output total atau jumlah produksi total dan X adalah jumlah input variabel yang digunakan. Misalnya, jika hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan, yaitu tenaga kerja atau labor, maka dituliskan atau dinotasikan sebagai berikut. Q sama dengan FL, di mana Q adalah tingkat output dan L adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga dari fungsi di atas dapat digambarkan kurva produksi sebagai berikut. Selanjutnya adalah yang kedua, produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut. AP sama dengan Q per L, di mana Q adalah output total dan jumlah hasil produksi, sedangkan L adalah labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sehingga produksi rata-rata memiliki kurva sebagai berikut. Yang ketiga adalah fungsi marginal. Fungsi marginal atau marginal produk adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Sehingga jika dituliskan dalam persamaan akan menjadi sebagai berikut. MP sama dengan perubahan output per perubahan input sama dengan delta Q per delta L. Dapat dilihat kurvanya sebagai berikut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah the law of diminishing return. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya sedangkan input yang lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan mula-mula menaik. Tetapi jika saat input tersebut terus ditambahkan hingga suatu titik tertentu, maka tambahan output yang diperoleh akan mengalami penurunan. Dapat dilihat kurvanya sebagai berikut, dan dari kurva tersebut menunjukkan bahwa terdapat peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap tahapnya. Masing-masing tahap menunjukkan elastisitas produksi yang nilainya berbeda-beda.
Elastisitas produksi adalah rasio perubahan dari output yang dihasilkan yang diakibatkan dari perubahan input yang digunakan. EP bisa dituliskan sebagai berikut. EP sama dengan delta Q per delta L dikali Q per L. Karena delta Q per delta L merupakan MP, maka besarnya atau kecilnya EP bergantung pada besar kecilnya MP. Oke, langsung saja ke pembahasan yang kedua mengenai isoquant. Keep watching. Isoquant berasal dari dua kata, yaitu iso dan quant. Kata iso yang berarti sama dan quant yang berarti kuantitas. Jadi, isoquant adalah sebuah kurva yang menggambarkan semua kombinasi penggunaan input yang berbeda secara efisien untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Kemudian, kurva isoquant juga menggambarkan berbagai macam kemungkinan kombinasi dari dua input variabel dari faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan tingkat produksi yang sama. Kurva isoquant ini berbentuk cembung ke titik asal atau titik origin. Kurva ini tidak boleh lurus vertikal ataupun horizontal, dan juga tidak boleh berpotongan dengan kurva isoquant lainnya, misalnya kurva indifference. Kemudian di sini ada contoh kurva isoquant. Nah, di sini itu ada contoh soal, yaitu ada produsen yang memproduksi alat tulis sebanyak 100 unit. Kemudian untuk memproduksi alat tulis tersebut, dia menggunakan dua faktor produksi. Yang pertama adalah tenaga kerja dan yang kedua adalah modal. Nah, ada kombinasinya A, B, C, dan D. Nah, di A tenaga kerjanya 1, modalnya 6, B tenaga kerjanya 2, modalnya 3, C tenaga kerjanya 3, modalnya 2, dan D tenaga kerjanya 6, modalnya 1. Nah, dari soal tersebut dapat kita gambarkan sebuah grafik kurva isoquant yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Dalam contoh yang dibuat, tingkat produksi tersebut adalah 100 unit. Di samping itu, didapati kurva IQ1, IQ2, dan IQ3 yang terletak di atas kurva IQ. Ketika kurva yang lain tersebut menggambarkan jumlah produksi yang berbeda-beda, yaitu berturut-turut sebanyak 200 unit, 300 unit, 400 unit, maka semakin jauh dari titik 0 letak kurvanya itu, maka semakin tinggilah tingkat produksi yang ditunjukkan. Masing-masing kurva yang baru itu menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat produksi yang ditunjukkan. Nah, dapat dilihat dari grafik kurva isoquant tersebut. Kemudian, jadi dari contoh tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa kurva isoquant memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kurva isoquant memiliki kemiringan negatif. Yang kedua, jika kurva kedudukannya semakin ke kanan, maka hal itu menunjukkan semakin tinggi pula jumlah outputnya. Nah, dapat kita lihat di grafik tersebut. Kemudian yang ketiga, isoquant tidak pernah berpotongan dengan isoquant lainnya. Dan yang terakhir adalah isoquant itu cembung ke titik origin. Kemudian marginal rate of technical substitution atau sering disebut dengan MRTS. Nah, MRTS ini adalah tingkat substitusi marginal yang semakin menurun. Artinya beberapa jumlah salah satu input harus dikompensasikan akibat penambahan satu unit input lainnya, sehingga tingkat output dapat dipertahankan. Nah, MRTS ini merupakan slope atau kemiringan dari kurva isoquant pada titik tertentu yang besarnya sebesar MPPX atau MPPY. Nah, MRTS ini juga adalah perbandingan dari MPL dan MPK. MRTS ini juga merupakan suatu keadaan yang dimana perusahaan mampu untuk mengganti sebuah unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input yang lainnya karena memiliki tujuan untuk bisa memperoleh tingkat output yang sama. Nah, kemudian di sini ada kita lihat rumusnya, yaitu MRTS LK sama dengan MPL atau MK. Nah, ini rumus-rumusnya ini dapat kita masukkan ke
kurva dari MRTS. Nah, kurva MRTS ini adalah kurva dari isokuan yang memiliki asumsi bahwa kedua input faktor produksi antara tenaga kerja dan modal K dapat saling dipertukarkan penggunaannya. Contohnya, beberapa tenaga kerja L dapat diganti dengan beberapa modal K, dan sebaliknya, K dapat diganti oleh L. Nah, misalnya, contoh perhitungan MRTS. Sebuah perusahaan di bidang industri tekstil semula memiliki 6 tenaga kerja dan jumlah modal sebanyak 14. Lalu perusahaan akan menambah 2 tenaga kerja dengan mengurangi modal sebanyak 6, tetapi tanpa ada perubahan pada total produksi. Hitunglah MRTS perusahaan tersebut. Nah, diketahui sigma L sama dengan 2, sigma K sama dengan min 6. Nah, MRTS-nya itu adalah dari rumusnya tadi, sigma K per sigma L. Nah, minus 6 per 2. Jadi MRTS-nya itu adalah 3. Jadi MRTS itu perusahaan tersebut adalah 3. Angka 3 di sini menggambarkan laju pertukaran antara modal terhadap tenaga kerja. Nah, hal ini berarti perusahaan dapat mengganti atau menukar 3 modal K dan dengan menambah 1 tenaga kerja L. Kemudian ada peranan penerimaan dan biaya dalam produksi. Nah, di sini ada penerimaan dan biaya produksi. Yang pertama kita bahas tentang penerimaan. Nah, penerimaan dalam hal ini yang dimaksud adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Konsep penerimaan ini ada beberapa analisis perilaku produsen. Yang pertama, penerimaan total. Nah, penerimaan total ini adalah hasil penjualan produksinya. Jadi jumlah produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual produk. Kemudian yang kedua ada penerimaan rata-rata. Ini merupakan penerimaan produsen per unit produk yang mampu dijual oleh produsen. Dan yang ketiga adalah penerimaan marginal. Nah, di sini adalah maksudnya kenaikan dari penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit produk atau output. Nah, kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi ini dapat diartikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Secara garis besar terbagi atas 2, yang pertama adalah biaya eksplisit dan yang kedua adalah biaya tersembunyi. Kemudian ada biaya total. Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah biaya total. Biaya total ini jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, kemudian ditambahkan dengan biaya tetap total. Kemudian biaya tetap total adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Dan yang terakhir ada biaya berubah total. Adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Kemudian ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Nah, dapat kita lihat di video ini ada pengertian ketiganya dan ada rumus-rumusnya juga. Kemudian ada biaya marginal. Biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit dinamakan biaya marginal. Jadi dapat ditulis secara matematis MCN atau marginal cost sama dengan TCN kurang TCN kurang 1, di mana MCN ini adalah biaya marginal produksi ke N dan TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N dan TCN kurang 1 adalah biaya total pada jumlah produksi adalah N kurang 1. Tetapi pada umumnya pertambahan 1 unit faktor produksi akan menambah beberapa unit produksi. Return to scale. Return to scale itu berbicara mengenai seberapa besar perubahan output atau hasil produksi akibat dari mengandalkan atau doubling faktor produksi yang digunakan. Constant return to scale ini adalah hubungan kuantitatif yang konstan antara input dan hasil output. Dengan kata lain bahwa input dan hasil output memiliki hubungan yang sama pada constant return to scale. Apabila input ditambah menjadi 2 kali lipat, maka output akan menjadi 2 kali lipat. Begitu pula jika input ditambahkan menjadi 3 kali lipat, maka output yang dihasilkan juga menjadi 3 kali lipat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi produksi empiris. Fungsi produksi empiris adalah didasarkan pada studi empiris industri manufaktur Amerika yang dibuat oleh Paul H. Douglas dan C.W. Kopp. Ini adalah fungsi produksi homogen linier tingkat 1 yang memperhitungkan dua input tenaga kerja dan modal untuk seluruh output industri manufaktur. Fungsi produksi Kopp-Douglas dinyatakan sebagai Q sama dengan ALA C B, di mana Q adalah output dan L dan C adalah input tenaga kerja dan modal masing-masing. A dan B adalah parameter positif di mana A besar O2, B besar O. Persamaan mengatakan bahwa output tergantung langsung pada L dan C, dan bagian dari output yang tidak dapat dijelaskan oleh L dan C dijelaskan oleh A yang merupakan residual, sering disebut perubahan teknis. Fungsi produksi CD telah dikritik oleh Arrow, Chenery, Minhas, dan Shallow. Fungsi yang pertama itu ada produksi CD yang hanya mempertimbangkan dua input, tenaga kerja dan modal, dan mengabaikan beberapa input penting seperti bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua itu ada dalam fungsi produksi CD, masalah pengukuran modal muncul karena hanya membutuhkan jumlah modal yang tersedia untuk produksi, tetapi penggunaan penuh dari modal yang tersedia hanya dapat dilakukan dalam masa kerja penuh. Yang ketiga itu ada fungsi produksi CD yang dikritik karena menunjukkan skala pengembalian yang konstan, tetapi skala pengembalian yang konstan bukan merupakan akualitas, karena kenaikan atau penurunan pengembalian skala dapat diterapkan pada produksi. Yang keempat itu fungsi produksi CD didasarkan pada asumsi substitusi faktor dan mengabaikan komplementaritas faktor. Yang kelima itu fungsi ini didasarkan pada asumsi persaingan sempurna dalam faktor pasar yang realistis. Yang keenam, salah satu kelemahan fungsi CD adalah masalah agregasi. Masalah ini muncul ketika fungsi ini diterapkan untuk setiap perusahaan dalam suatu industri dan untuk seluruh industri. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.